Bismillah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel ini bersama saya Aina Masyitoh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat jasmaninya, ruhaninya, keuangannya, dan semua deh pokoknya. Amin, amin. Seperti biasa, sebelum bikin budgeting, tak awalin dulu dengan coret-mencoret, karena ini bulan Ramadan, jadi untuk temanya kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf sekali kalau gambarnya jelek, mepet waktunya jadi nggak sempat cari inspirasi. Tapi semoga teman-teman tetap suka dan nggak bosan ya sama aku. Hari ini Ramadan kedua, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Yang penting sama Allah masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Nah, yang sedikit perlu diketahui, biasanya pas Ramadan harga kebutuhan pokok juga mengalami lonjakan. Hampir dipastikan naik gitu ya. Karena harganya naik, kita pernah disarankan untuk menaikkan anggaran. Bagaimana kita bisa menaikkan anggaran sedangkan gaji saja tidak naik? Apakah ada solusi? Salah satu solusinya ya kita harus melakukan penghematan. Misal menghemat anggaran kebutuhan dapur. Pas belanja, jangan lupa selalu bawa catatan, baik belanja mingguan dapur atau belanja bulanan rumah. Apa saja yang mau kita beli itu harus jelas, sesuai dengan catatannya. Karena kan kita tahu dari kita sendiri ya, kalau belanja gak bawa catatan itu mesti keluar dari niat awal ketika belanja. Terus yang kedua, berusaha jangan sampai tergiur sama barang-barang yang sifatnya tuh kita gak terlalu butuh. Nah, untuk memudahkan bikin catatan belanja, caranya dengan menyusun menu meal plan atau menu dalam satu minggu. Kita tulis apa saja yang akan kita masak dalam satu minggu tersebut. Ini berlaku juga untuk belanja bulanan ya. Alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin, dari bulan Januari sudah saya praktekkan soal meal plan ini, dan itu sangat membantu menekan keluarnya banyak anggaran ya menurut saya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya bagi yang belum. Terus bagian dari penghematan juga untuk kebutuhan di rumah, misalkan kayak matiin lampu pas tidur, jadi yang dinyalain lampu tidur aja. Atau tetap menyalakan beberapa lampu yang memang kondisinya kalau nggak nyala malah bahaya. Intinya hal yang perlu kita lakukan adalah menekan keluarnya banyak anggaran. Itu misalkan ya teman-teman, di antara contohnya. Hal yang perlu kita lakukan sebelum bikin budgeting itu diantaranya kita harus mengenali dari mana saja anggaran yang akan kita pakai budgeting. Kalau saya di minggu ini tidak saya tulis dulu karena masih ngikut sama sebelumnya. Tapi sebaiknya teman-teman untuk menuliskan ya, anggaran ini dari Pak Su berapa, dari istri berapa, dari kerja tambahan berapa, dan kalau masih ada gaji-gaji dari arah yang lain bisa ditulis supaya kita mengetahui dari mana saja semua anggaran yang masuk. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengenali apa saja kebutuhan pokok atau kebutuhan yang mesti keluar dalam setiap bulannya. Karena saya budgetingnya juga mingguan, jadi untuk kebutuhannya yang saya tulis nanti juga adalah kebutuhan yang keluar di setiap minggunya. Sekali lagi dan sering saya tegaskan di beberapa video saya, bahwasanya saya bikin video-video ini hanya semata-mata untuk sharing, berbagi informasi apa yang saya tahu. Tidak ada niatan sama sekali untuk sombong, ria, ataupun semacamnya. Jadi apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan tolong dibenarkan ya teman-teman. Karena seperti yang pernah saya ceritain sama teman-teman, bahwasanya saya tuh dulunya termasuk orang yang agak boros dan sulit banget ngatur keuangan. Alih-alih bisa nabung, malahan gaji yang dikasih suami itu sering banget ngerasa kurang gitu ya. Alhamdulillah sangat terbantu dengan budgeting ini, benar-benar merubah pola pikir saya tentang keuangan. Semoga teman-teman juga terbantu dengan adanya budgeting ini ya. Hal kedua yang perlu kita kenali sebelum budgeting adalah kebutuhan-kebutuhan apa saja yang wajib keluar atau yang mesti keluar dalam setiap bulannya. Karena saya budgetingnya mingguan, jadi yang saya tulis ini adalah kebutuhan pokok yang keluar dalam setiap minggunya. Yang saya tulis ini tidak bisa dijadikan patokan harus diikuti ya teman-teman, karena kembali lagi kebutuhan di antara kita itu kan berbeda-beda, jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Karena biasanya untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan survival itu kan ada
yang kayak arisan, hutang, cicilan, atau semacamnya. Tapi berhubung ketiga hal tersebut saya nggak ada, jadi yang saya tulis ya yang ada ini, diantaranya seperti jajan, lauk pauk, jaga-jaga, paket data, listrik, air PDAM, groceries, gas, pegangan. Terus minggu ini ada tambahan sosial dan takjilan. Berhubung karena Ramadan ada anggaran untuk takjilan. Padahal tuh ya kita udah masak, ada kolak, ada lauk, tapi ketika ngabuburit sore masih sering tergoda sama makanan lain. Misalkan kita pengen beli es campur gitu, ayo siapa yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih, niat kita yang penting adalah memuliakan buka puasa. Yang penting enggak mubazir gitu. Lanjut ke pembagian yang kedua, ya, tentang sinking fund. Jadi sinking fund itu metode menabung yang paling menyenangkan, bisa dipraktekin siapa saja dengan cara menyisihkan tabungan untuk sinking fund dari awal gajian. Nah, untuk metode sinking fund yang saya terapkan ini banyak banget ya namanya. Ada kalanya renovasi, perintilan rumah, dapur pinky, yacht out anak, emergensi juga. Kenapa sih harus banyak nama? Karena emang banyak banget hal yang pengen saya wujudkan, yang mana kalau harus saya wujudkan sepenuhnya dengan gajian itu saya ngerasa keberatan. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mewujudkan semua yang saya impikan itu tadi dengan cara menabung seperti ini. Sekali lagi, kalau nabung itu tidak perlu kita mikir kapan dia penuhnya, masa sih nabung cuman segini. Pokoknya terus aja nabung, berapapun uang yang tersisa, entah itu 10.000, entah itu 15.000, istiqomahin aja. Bisanya sehari sekali ya monggo, bisanya seminggu sekali ya monggo, yang penting nabung aja dulu. Mulai minggu ini ada tambahan sinking fund baru, yaitu kurban. Niatnya pengen sih tiap tahun bisa kurban gitu ya, untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang terdekat kita seperti orang tua. Semoga dimudahkan ya teman-teman, mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang sedang niat pengen berkorban tahun depan atau suatu saat nanti, semoga dimudahkan juga, amin. Masuk ke pembagian yang ketiga, yaitu challenge. Untuk minggu-minggu kemarin challenge saya kan cuma ada 3, 90 amplop, 10 ribuan sama sisa belanja. Nah, untuk minggu ini saya rubah. Challenge yang sudah saya jalankan beberapa bulan yang lalu terpisah, kayak challenge 20 ribuan, challenge 5 ribuan, dan 2 ribuan, mau saya jadikan satu di sini supaya lebih ketata gitu aja. Soalnya kan kemarin-kemarin itu untuk ngisi challenge 20 ribu, 5 ribu, sama 2 ribu itu agak susah nih. Pengen sih ngisi challenge tadi meskipun sehari cuma 1 kali, ternyata itu susah banget nunggu sisa dari anggaran kok nggak sisa-sisa. Alhasil solusinya ya nabung mingguan aja deh, yang penting kan sih nabung ya. Habis ini temenin aku mengalokasikan gaji ke pos-pos yang sudah ditentukan tadi ya. Alhamdulillah minggu ini tidak terlalu banyak sisanya, sekitaran mungkin cuman ada 4.000, tapi kita urus nanti. Ini mau masukin dulu ngisi dompet disiplin. Anggaran untuk uang jajan aku alokasikan 40.000. Selanjutnya lauk pauk 150.000. Berikutnya ada jaga-jaga, tetap sama 20.000 juga. Lanjut ke paket data 25.000. Berikutnya ke listrik, bensin 15.000. Di sini yang dimasukkan bensin cuma 15.000 dalam seminggu, itu motor yang biasa saya pakai ya teman-teman. Jadi yang dipakai Pak Su ya, Pak Su sendiri yang mengisi, karena memang tidak semua dari gaji suami saya yang pegang. Saya hanya dikasih untuk mengatur beberapa kebutuhan dari rumah, dapur begitu. Lanjut untuk anggaran baru yaitu pegangan 40.000. Lalu sosial di sini aku anggarkan dalam 1 minggu 15.000. Terakhir takjilan aku anggarkan 50.000. Nah, untuk isi dompet disiplinnya udah, langsung kita lanjut aja ke sinking fund. Sinking fund untuk pendidikan anak, tambahnya seperti biasa 50.000. Di antara 50.000 sampai 70.000 menyesuaikan berapa gaji di minggu tersebut. Pernah ya, hati itu dalam keadaan pengen banget seperti orang-orang yang mereka bisa mewujudkan sesuatu tanpa perlu susah payah menabung. Jika ditanya sebenarnya ada nggak usaha untuk mewujudkannya? Ya pasti ada dan sudah berusaha sekuat tenaga. Namun pada akhirnya hati disadarin sama Allah
untuk memahami bagaimana sebenarnya konsep dari rezeki. Belajar dari konsep rezeki seperti yang sering kita dengar, nggak boleh membandingkan rezeki kita dengan orang lain, karena yang dinamakan rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, ketenangan. Berapapun yang dikasih sama Allah itu harus selalu kita syukurin. Meskipun kelihatannya sedikit, tapi kalau sifatnya menenangkan, artinya rezeki tersebut barokah. Nah, barokahnya rezeki itu yang selama ini kita cari-cari. Kembali lagi ke video. Untuk tabungan perintilan rumah aku tambahin 25.000. Ini agak susah, jadi aku keluarin dulu lalu dimasukin lagi. Lanjut ke dapur Pinky, aku anggarkan 20.000. Dan yang terakhir, anggaran untuk kurban. Pertama kali tabungan untuk kurban aku anggarkan 20.000. Untuk isi dompet sinking fund-nya sudah selesai. Lanjut ke challenge yang pertama, yaitu 90 amplop. Minggu ini cuma ngisi 3 amplop, masing-masing ada pecahan 7.000, 6.000, dan 5.000. Cara menabung suka-suka dengan sistem challenge 90 amplop juga termasuk bagian dari cara menabung yang paling unik, yang paling mudah, siapapun bisa melakukannya. Lanjut yang kedua, challenge 10 ribuan. Alhamdulillah ada sisa 10 ribuan 4. Seperti biasa, dicoret 4 hati. Kalau tidak sistem challenge dan sinking fund, buat saya nabung harian itu agak berat ya. Karena mungkin kebutuhan yang terbilang banyak atau saya yang masih kurang pandai dalam mengaturnya. Jadi ya cara saya menabung enak, terus nabungnya tuh bisa istiqomah ya mingguan seperti ini. Lalu untuk challenge 20 ribuan ada sisa 20 ribuan 3, berarti 3 gelembung yang diwarna. Dari awal challenge 20 ribuan ini dibikin niatnya buat beli baju lebaran anak-anak kalau udah penuh. Qadarullah sampai sekarang belum penuh juga. Insya Allah baju lebaran anak-anak ada rezekinya nanti di tempat yang lain. Yang paling utama ketika lebaran itu tiba adalah baju baru untuk anak-anak. Kalau orang tua, apabila ada sisa dari anggaran ya beli baju untuk orang tua. Tapi kalau enggak, orang tua bisa pakai baju lebaran di tahun kemarin. Yang penting baju tersebut masih bagus dan layak banget untuk menyambut kemeriahan Idul Fitri. Berikutnya challenge 5.000. Di sini ada 5 ribuan 3, berarti 3 daun yang diwarna. Dan terakhir challenge 2 ribuan. Masih sisa 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, tadi ada sisa belanja. Dari sisa belanja 4.000, berarti ada 7, 2.000 sama dengan 14.000 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bata yang harus diwarna. Terakhir challenge sisa belanja, ada sisa uang kertas 2.000, kita gabungin uang kertasnya di sini. Sedangkan untuk uang koin di dalam toples. Nah, khususan untuk challenge sisa belanja, aku hukumin sunnah. Apabila memang ada sisanya ya harus kita isi. Kalau nggak ada sisanya nggak apa-apa diisi. Sekian dulu video saya kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.